Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membicarakan tentang kiat-kiat atau hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan rumah tangga. Ini penting menurut saya untuk kita diskusikan, karena rumah tangga itu bukan sekedar hanya mencari yang enaknya saja, ya, tetapi jauh banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalani rumah tangga itu agar tetap bertahan, tetap harmonis, tetap bahagia, tetap rukun, hingga ya kalau bisa kematian memisahkan gitu. Jadi teman-teman sekalian, pernikahan itu bukanlah hal yang kita lalui 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang terpenting itu menurut kita adalah kejujuran, karena kejujuran itu merupakan pondasi agar terciptanya rumah tangga yang kokoh. Jadi kejujuran itu ibarat pondasi, mana apabila pondasinya kuat, maka bangunan yang di atasnya yang dibangun juga akan kuat. Istilah kata, jangan ada dusta lah di antara kita, usahakan terbuka. Masalah keuangan bicarakan, ya, agar terbuka antara suami dan istri, ya, sehingga dapat kita hitung berapa pengeluaran, berapa pemasukan, ya, agar terjadi perundingan. Karena ekonomi juga termasuk hal yang penting untuk sama-sama kita, ya, arahkan agar kebutuhan rumah tangga itu terpenuhi. Mohon maaf ya teman-teman, kita suara nggak bisa terlalu nyaring karena suasana masih agak malam gitu, agak sulit bagi kita untuk berbicara lebih nyaring. Nah, jadi kemudian kita ini berbicara tentang hal yang berkaitan dengan pasangan kita, contohnya keluarga. Penting bagi kita untuk menyambung silaturahim kepada keluarga pasangan. Karena kita menikah otomatis bukan hanya menikahi dirinya, ya, apalagi misalkan yang dinikahi itu perempuan itu punya anak. Nah, makanya kita cintai bukan hanya yang menjadi istri kita itu, tapi yang terkait dengannya seperti anak, ibunya, keluarganya. Jadi harus kita sambung, ya, hubungan yang baik kepada hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, contohnya keluarga. Kita datangin bersama dia keluarga dia. Jadi yang dibaik-baikin itu bukan hanya keluarga kita, ya, tapi juga keluarganya. Ini penting, sehingga apabila hubungan kita baik dengan dirinya dan keluarganya, saya rasa berat untuk terjadi perpisahan atau perceraian itu. Misalkan nih dua suami istri bermasalah, nanti keluarganya akan mendukung untuk terus baik, ya, didorong untuk terus baik, karena bisa jadi suatu saat kita memerlukan bantuan mereka. Ya, jadi ini penting menurut saya untuk kita perbaiki hubungan kepada keluarga pasangan kita. Kemudian komunikasi jalinlah dengan baik, karena komunikasi yang jarang dilakukan itu berpotensi untuk menjadikan rumah tangga itu hancur. Jadi komunikasi perlu dibangun, jangan
seperti tidak ada apa-apa. Perbanyaklah komunikasi, perbanyaklah bertukar pikiran kepada pasangan kita. Kemudian jadilah pribadi yang dibutuhkan oleh pasangan. Jangan sampai karena ketidakpedulian pasangan, misalnya saya mungkin tidak peduli dengan istri, ini hati-hati. Ini bisa jadi langkah awal kehancuran sebuah rumah tangga. Kenapa? Kalau perempuan itu, pasangan kita itu sudah merasa tidak butuh, tidak perlu pertolongan kita, dan malah butuh dengan pertolongan orang lain, hati-hati. Ibarat kaca itu sudah mulai retak di ujung. Kalau ini terus berlanjut setahun, 2 tahun seperti itu, jangan tanyakan kenapa rumah tangga saya hancur. Bisa jadi itu karena kepekaan kita terhadap kebutuhannya yang kurang. Akhirnya dia perlu bantuan dengan orang lain. Nah, hati-hati. Jadi itu beberapa hal yang saya rasa perlu untuk disampaikan, yaitu jadilah pasangan yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Bantulah apa yang kita bantu, yang bisa kita bantu. Buat hatinya senang, buat hatinya nyaman ketika bersama kita. Jadi bukan berarti pekerjaan rumah itu mutlak milik pasangan kita saja. Ini khusus bagi laki-laki ya. Jangan beranggapan bahwa pekerjaan rumah itu memang mentok milik dia. Bantulah apa yang kita bisa kita bantu. Contohnya pandangan secara umum kita menganggap bahwa cuci piring itu ya hanya pekerjaan perempuan. Jangan. Kalau kita punya waktu luang, kerjakan, bantu ringankan beban dia di dalam rumah. Karena dia juga manusia, dia juga perlu istirahat. Jangan terlalu capek kita. Kalau bisa kita bantu, ya kita ringan tangan untuk membantu pekerjaan di rumah. Misalkan dia bekerja di luar, ya dia sudah capek di luar. Setidaknya kita sama-sama lah membantu pekerjaan rumah, seperti mencuci piring, mencuci baju, menyapu rumah, mengepel rumah. Itu bukan hal yang tabu bagi laki-laki ya. Itu bukan perilaku kecewek-cewekan, bukan. Bahkan ya, karena kita membantu meringankan bebannya di rumah, sehingga stres istri itu dapat tidak membuat dia stres gitu. Maksudnya dia ada waktu untuk istirahat, berpikir tenang, pekerjaan rumah selesai. Kan itu membuat dia plong, lapang dada, nyaman di rumah ya. Kata Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku ya, karena sama-sama dibina oleh dua pasangan yang saling melengkapi, saling membantu, saling meringankan beban, sehingga pikiran istri, hati istri senang dan stresnya hilang. Ini menurut saya perlu untuk disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Silahkan like, komen ya jika perlu, dan share jika ini bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.